Hai guys, ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan membahas tentang materi pelajaran kelas 9. Di sini tetap ya, untuk bab pertama kita akan belajar tentang akar dan pangkat. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. Oke? Dalam operasi bilangan berpangkat, nanti kita harus menerapkan sifat-sifat dari bilangan berpangkat tentunya. Yang kemarin sudah kita pelajari. Oke guys, kita coba yuk. Check it out. Yang nomor 1. Di sini kakak punya soal 5 pangkat 2, kakak kurangi dengan 5 pangkat 1, kakak tambah dengan 5 pangkat 0. Hasilnya adalah jika 5 pangkat 2 itu artinya kan 5 pangkat 2. Berarti perkalian berulang dari 5 kita kalikan sebanyak 2 kali. Berarti jadi 5 kita kalikan dengan 5. 2 kali kan? Jika 5 pangkat 1 ya berarti 5 sebanyak 1 kali. Nah, cuman berbeda di sini. Ketika kita punya 5 pangkat 0, ingat kita flashback ya. Apapun itu, kalau A di pangkat 0, hasilnya adalah 1. Mau 2 pangkat 0, 1 juta pangkat 0, itu pasti hasilnya adalah 1. Sehingga 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1 guys. Oke? Kalau sudah kita hitung. 5 kali 5, 25. Kurangi 5 ditambah 1. Hasilnya jelas adalah 21. Gimana? Mudah kan? Untuk contoh soal kedua. Ketika kakak punya 3, kakak pangkat dengan negatif 1 ditambah dengan 3 dipangkat negatif 2, itu gimana penyelesaiannya? Flashback lagi. Ketika ada A dipangkatkan dengan negatif N, itu tidak bisa dihitung pangkatnya. Bisa dihitung apabila pangkatnya jadi positif. Untuk mempositifkannya, kita ubah, kita taruh di bawah. Gimana Kak? Seperti ini. 1 per A pangkat N. Kalau dia kembali lagi ke atas, ya pasti pangkatnya menjadi negatif. Artinya, ketika ada 3 pangkat negatif 1, dia bisa jadi positif, asalkan kita pindah ke bawah. Jadi 1 per 3 pangkat 1. Kita tambahkan dengan 1 per 3 pangkat 2. Karena dia negatif 2 ya yang di sini. Lalu baru kita hitung 1/3 pangkat 1 berarti 1 per 3. 1 per 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. Berarti dia 1 per 9. Terus sampai di sini untuk penjumlahan dari pecahan, ingat harus kita samakan penyebutnya. 3 dengan 9 penyebutnya adalah 9. Berarti untuk yang sepertiga dia jadi 9 bagi 3, 3. 3 kalikan 1, 3. Karena yang kedua sudah 9, berarti dia tetap jadi 1. Kita jumlah guys. 3 tambah 1, 4. Berarti hasilnya adalah 4 per 9. Gimana? Paham? Yang kalian ingat 2 sifat ini ya. Oke, kita lanjut di soal yang ketiga. Di sini kakak punya dalam kurung negatif 3 pangkat 2, kakak jumlah dengan dalam kurung negatif 3 pangkat 3 ditambah dalam kurung negatif 3 pangkat 0. Nah, hasilnya gimana? Kamu lihat di sini. Nah, ini kan negatifnya di dalam kurung ya. Kalau di dalam kurung, artinya dia ikut dikalikan. Berarti di sini jadi negatif 3 kalikan negatif 3 sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk yang negatif 3 pangkat 3,
berarti negatif 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Negatif 3, 1, 2, 3. Nah, 3 kali kan? Untuk yang negatif 3 pangkat 0, sama kayak tadi. Hasilnya pasti numero 1. Seperti itu. Jadi di sini nanti kita hitung negatif 3 kali negatif 3, 9. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 9 kali negatif 3, negatif 27. Ditambah 1. Tinggal kita hitung guys, kita jumlah. Berapa ayo? Sudah ada nih jawabannya. Negatif 17. Nah, untuk soal yang terakhir, nih ya, hati-hati. Ketika ada soal menyederhanakan, dengan tentukan hasilnya itu beda. Kalau penyederhanaan, nih ya, dari sini sudah betul jawabannya. Tapi kalau hasil, dia harus bukan bilangan berpangkat. Harus hasilnya pure, seperti itu. Jadi kalau menentukan hasilnya ini gimana? Ingat, kalau di sifat kemarin, misalkan ada pangkat, di mana bilangan pokoknya sama, artinya pangkatnya dijumlah kalau dia dikali. Dia pangkatnya bisa dikurangi kalau dia dibagi. Jadi kalau seperti ini, karena dia perkalian, kakak jumlah dulu pangkatnya. Karena bilangan pokoknya sama. Berarti di sini 2 pangkat 3, kakak tambah dengan 5, berarti 2 pangkat 8. Lalu yang terakhir, di sini diper 2 pangkat 10. Nah, kalau diper pangkat 10 untuk penyelesaiannya gimana kak? Karena dia per, artinya dibagi. Kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 8 kurangi 10. Hati-hati, jangan terbalik. Yang atas dikurangi yang bawah. Karena hasilnya nanti berbeda guys. Jadi di sini hasilnya 2 pangkat negatif 2. Sekali lagi, karena tentukan hasil, berarti ini harus kita positifkan. Karena pangkat kalau negatif, tidak bisa dihitung hasilnya. Berarti dia jadi 1 per 2 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 1/4. Gimana guys? Mudah? Easy peasy lemon squeezy? Oke, ketemu lagi dengan kakak di next materi